Selamat datang Bapak dan Ibu pengawas sekolah. Ada informasi yang sangat penting nih, terkait alur baru dalam pemrosesan tunjangan profesi Anda. Nah, dalam penjelasan singkat ini, kita akan bedah tuntas bagaimana proses verifikasi dan validasi data bulanan yang baru ini bekerja, supaya hak Bapak dan Ibu bisa berjalan dengan lancar. Oke, ada 6 poin utama yang akan kita bahas. Kita mulai dari kenapa sih sistem ini berubah, lalu kita lihat alur datanya setiap bulan itu seperti apa. Setelah itu kita akan intip proses di balik layar, baik di SIM Tendik maupun di SIM Tunjangan. Kita juga akan bahas beberapa aturan khusus, dan yang terpenting apa peran Bapak dan Ibu dalam keseluruhan proses ini. Langsung saja kita mulai. Baik, kita masuk ke bagian pertama, latar belakang perubahan. Mungkin banyak dari Bapak dan Ibu yang bertanya-tanya, kenapa sih sistem verifikasi dan validasi atau Verval ini harus diperbarui? Jawabannya sebenarnya cukup mendasar. Ini semua berakar dari perubahan kebijakan yang lebih besar. Nah, ini dia sumbernya, Permendikbudristek nomor 4 tahun 2025. Peraturan inilah yang menjadi game changer-nya. Intinya, penyaluran tunjangan profesi yang dulunya dilakukan per triwulan atau per semester, sekarang diubah menjadi per bulan, wajib setiap bulan. Terus, apa dampaknya buat proses Verval? Bedanya signifikan. Dulu, data Bapak dan Ibu diverifikasi sekali di awal, lalu datanya seolah dikunci untuk 1 semester penuh. Nah sekarang, proses verifikasi itu dilakukan setiap bulan. Tujuannya cuma satu, untuk memastikan data keaktifan Bapak dan Ibu itu selalu mutakhir dan sesuai kondisi terkini. Oke, kita sudah tahu ya kenapanya. Sekarang, mari kita lihat bagaimananya. Kita akan telusuri perjalanan data Bapak dan Ibu dari awal sampai akhir setiap bulannya. Penting sekali untuk memahami setiap tahap dalam alur ini. Kurang lebih, begini jadwalnya setiap bulan. Di awal bulan, operator dinas akan mulai memperbarui data Anda. Lalu, ada tanggal krusial nih. Sebelum tanggal 10, data yang sudah divalidasi harus sudah terkirim ke sistem tunjangan pusat atau SIMTUN. Setelah itu, sekitar tanggal 15, SKTP akan diterbitkan. Dan terakhir, antara tanggal 15 sampai 20, rekomendasi pembayaran akan dikirimkan. Sekarang, ayo kita masuk lebih dalam ke dapur pengolahan data di tingkat lokal, yaitu proses yang terjadi di SIM Tendik. Saya sebut dapur karena disinilah semua data awal Bapak dan Ibu diolah oleh operator dinas pendidikan dan langkah awal ini sangat menentukan hasil akhirnya. Jadi, setiap bulan, operator dinas pendidikan punya 4 tugas utama di SIM Tendik. Pertama, mereka akan mengaktifkan periode bulan berjalan. Nah, enaknya, sistem ini akan otomatis menyalin data dari bulan sebelumnya. Jadi kalau tidak ada perubahan, prosesnya bisa lebih cepat. Kedua, mereka memverifikasi status keaktifan Bapak dan Ibu. Ketiga, menyesuaikan sekolah binaan jika memang ada perubahan. Dan terakhir, setelah semua final, data dikirim ke SIM Tunjangan. Nah, setelah dari dapur di daerah, data Bapak dan Ibu akan berjalan ke tingkat pusat, masuk ke sistem yang kita sebut SIM Tunjangan atau SIMTUN. Anggap saja ini sebagai gerbang terakhirnya. Kalau data Anda lolos validasi di sini, barulah tunjangan profesi bisa diterbitkan. Kenapa sih prosesnya harus begitu teliti dan berlapis? Nah, ini ada pengingat penting dari Direktur KSPSK Tendik, Bapak Iwan Junaidi. Beliau menegaskan bahwa yang diurus ini bukan sekedar angka atau data, tapi menyangkut hak pribadi setiap individu pengawas. Dan karena ini adalah hak, prosesnya menuntut ketelitian dan tanggung jawab yang sangat tinggi. Jadi, apa persisnya yang dilakukan oleh SIMTUN? Pertama, sistem ini jadi pusat penerima data dari SIM Tendik di seluruh Indonesia. Kedua, disinilah validasi akhir dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku secara nasional. Ketiga, SIMTUN inilah yang menerbitkan SKTP untuk pengawas yang dinyatakan memenuhi syarat. Dan terakhir, dari sini juga rekomendasi penyaluran dana dikirimkan. Oke, alur dasarnya sudah kita pahami. Sekarang kita perlu bahas beberapa skenario khusus. Gimana kalau mau ganti nomor rekening? Atau bagaimana kalau pembayaran tunjangan terlambat? Ini adalah beberapa aturan tambahan yang wajib Bapak dan Ibu ketahui. Mohon perhatiannya Bapak dan Ibu, ada aturan baru yang sangat ketat terkait perubahan rekening bank. Prosesnya sekarang tidak lagi bisa dilakukan di SIM Tendik daerah, tapi dipusatkan di SIMTUN. Perubahan ini juga hanya bisa dilakukan untuk kasus mendesak, misalnya rekening kena tipu, dihack, atau sudah ditutup oleh pihak bank. Dan ini wajib disertai bukti resmi seperti surat laporan polisi atau surat keterangan dari bank. Lalu, ini pertanyaan yang juga sering sekali ditanyakan. Gimana kalau tunjangan bulan ini terlambat cair?
Apakah akan dirapel bulan depan? Jawabannya, tidak. Sesuai kebijakan yang berlaku, pembayaran yang tertunda atau carry over itu akan diakumulasikan dan dibayarkan secara gabungan nanti di akhir semester. Jadi bukan di bulan berikutnya ya. Ini penting untuk dipahami bersama. Nah, kita sampai pada bagian krusial. Kelancaran seluruh alur yang sudah kita bahas tadi itu bukan cuma tanggung jawab operator semata. Justru, peran aktif dari Bapak dan Ibu pengawas sekalian sangatlah menentukan. Biar lebih jelas, kita bisa bedakan tugasnya seperti ini. Operator dinas itu bertanggung jawab atas proses validasi datanya di dalam sistem. Tapi, Bapak dan Ibulah yang bertanggung jawab penuh atas akurasi dan kebenaran isi datanya. Dua hal ini harus berjalan seiringan. Jadi, apa saja yang perlu Bapak dan Ibu lakukan? Anggap saja ini daftar periksa bulanan Anda. Pertama, jalin komunikasi yang proaktif dengan operator dinas. Kedua, jangan pernah menunda laporan jika ada perubahan data, sekecil apapun itu. Pensiun, cuti, pindah sekolah binaan, bahkan kenaikan gaji berkala. Intinya satu, Andalah pemilik data, jadi pastikan data itu selalu yang terbaru. Sebagai penutup, kami ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berefleksi sejenak dengan satu pertanyaan ini. Kapan terakhir kali Bapak dan Ibu berkomunikasi dengan operator dinas untuk memastikan semua data Anda sudah mutakhir? Ingat, data yang akurat hari ini adalah jaminan kelancaran hak Anda di bulan-bulan mendatang. Terima kasih.